dari Gerindra sendiri, Bang Andre, ini merupakan angin yang sangat segar nggak sih kalau misalnya dukungan Gibran dan Kaesang ini beberapa waktu terakhir sepertinya mengarah ke nama Pak Prabowo? Ya, kalau melihat hubungan baik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan keluarganya kan memang sangat baik ya, Audrey. Kita tahu Pak Prabowo adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi dan di berbagai lembaga survei disebutkan masyarakat menganggap Pak Prabowo inilah sosok yang paling cocok untuk menggantikan Pak Jokowi. Itu kata berbagai survei. Ya. Dan kita tahu di berbagai survei juga menyatakan Pak Prabowo adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi. Jadi saya rasa hubungan silaturahim Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang begitu baik, dan juga kita tahu Mas Gibran maju sebagai wali kota Solo, selain PDI Perjuangan partainya Mas Bimo, kami Gerindra juga ikut mengusung dan mendukung Mas Gibran, dan juga misalnya Bobi ya di Medan juga kami juga ikut mengusung dan mendukung Bobi, sehingga hubungan silaturahim Pak Prabowo dan Pak Jokowi, keluarga Pak Prabowo dan keluarga Pak Jokowi sangat baik. Sehingga menurut saya ya hubungan yang baik antara orang tua tentu berimbas kepada anak ya. Dan Pak Prabowo juga sangat menghormati dan Oke. menghargai anak-anak muda, dan memang selalu Pak Prabowo ini tipikal sosok pemimpin yang memberikan kesempatan Kalau kepada gitu anak Mas muda Andre. untuk tampil gitu. Contoh saya Mbak Audrey, Andre Rosiade ini bukan siapa-siapa, anak kampung yang merintis karir dari bawah sehingga sekarang dari ketua departemen, wakil sekjen, ketua DPD, Oke. bahkan menjadi anggota Tapi Bang dewan Andre pembina melihatnya Gerindra. kalau misalnya suara dari Gibran dan Kaesang ini merepresentasikan suara Pak Jokowi yang sebenarnya nggak sih di Pilpres? Ya, saya kan tidak bisa menerka-nerka, tapi kalau kata pengamat politik yang saya baca, berbagai pengamat politik ya, sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Mas Gibran atau Mas Kaisang dan Pak Jokowi pun mengarah bahwa Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo, ya selain Mas Ganjar. Itu kata para pengamat politik. Nanti kita buktikan saja di 14 Februari. Yang jelas, kalau baca hasil survei, ya rakyat menyebutkan bahwa Pak Prabowo lah yang dianggap Oke. paling tepat menggantikan Pak Jokowi untuk Baik. menjadi presiden di 2024. Itu kata survei LSI terakhir ya. Itu. Oke, kalau gitu saya tanyakan Nanti langsung kita ke. tunggu Adi Prayitno aja yang Nah, ini saya langsung paling pas tanyakan ke Mas Adi. Mas Adi sebenarnya makna apa sih sebagai yang lagi pengamat politik dibangun nih nomor satu. yang coba digali gitu dari kode Gibran dan juga Kaesang terhadap salah satu calon Pak Prabowo begitu? Saya ingin komentar 3 hal. Pertama, Kaisang ini kan produk podcast ya. Tahu betul bagaimana membangun satu resultante dan momen politik. Di tengah keluarganya yang semuanya PDIP, tegak lurus kepada partai, tiba-tiba Kaisang di podcast misalnya dia menggunakan dan pakai kaos Prabowo Subianto. Itu tentu adalah satu strategi memang supaya Kaisang ini terus menjadi pembicaraan publik ya. Sampai saat ini cukup viral dan tanpa henti ya. Itu tidak bisa dinafikan. Ini anak muda, pintar, cerdas, bagaimana mengambil satu angle politik supaya ya Kaisang ini harus terus menjadi spotlight pembicaraan dalam politik kita ke depan. Yang kedua, satu hal yang tidak bisa kita nafikan, ini pasti dikait-kaitkan dengan upaya Kaisang yang ingin terjun ke dunia politik. Beberapa waktu yang lalu, ketika Kaisang ingin maju di pilkada misalnya, kemudian silih berganti, ada Gerindra, ada Pak Erlangga Hartarto yang Golkar mencoba untuk mendekati Kaisang ya, menjadi bagian dari mereka. Bahkan konon ketika Bu Megawati kemudian dituntun saat itu oleh Mas Gibran, ada bisik-bisik katanya di antara keduanya, kalau Kaisang mau berpolitik nggak usah jauh-jauh lah, ikut bapaknya atau ikut abangnya. Jangan sampai dalam satu rumah tapi kolam ikatnya banyak. Kan kira-kira begitu, Mbak. Jadi memang ini akan dikaitkan dengan bagaimana upaya Kaisang yang memang menjadi magnet Jadi politik ini dari begitu sinyalnya banyak apa sih partai. Mas Adi yang dilihat? Yang ketiga ini yang ramai ini dikaitkan dengan dukungan politik di 2024, terutama soal Pilpres. Banyak yang mengaitkan ini bagian dari wajah lain dari Jokowi. Karena apapun Kaisang ini adalah andung dari Jokowi yang memang kalau lihat rata-rata Jokowi untuk 2024 terkait dengan Pilpres sangat kelihatan usaha untuk menduetkan antara Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Ini yang ramai sebenarnya Audrey ya. Apakah ini juga bisa Persoalan siapa mengartikan nomor Mas satu, Adi? siapa yang nomor dua, itu urusan para elit. Apakah ini juga bisa mengartikan kalau Pak Jokowi sebenarnya masih mengendorse Pak Prabowo maju? Ya,
Apakah ini juga mengartikan bahwa Pak Jokowi sebenarnya masih Kalau mengendorse tidak, Pak Prabowo untuk maju? karena begini, melihat wajah Pak Jokowi itu kan wajahnya dua. Satu sisi Pak Jokowi ini adalah kader PDIP yang pastinya akan samikna watokna, tegak lurus gitu ya terhadap kebijakan politik partai yang sudah secara definitif usung Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Tapi kan publik juga tidak bisa menutup mata. Wajah Jokowi yang lain itu terlihat dalam dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Ketimbang kedua sosok ini selalu dihadap-hadapkan. Bukan tidak mungkin kedua sosok ini bisa dipasang-pasangkan di 2024. Jadi kode Kaisang ini adalah replika dari wajah Oke. politik Jokowi yang sesungguhnya. Makanya sedang mencari satu formulasi dalam satu poros politik yang besar. Kira-kira bagaimana cara menjandingkan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Ini tentu elit yang bisa menentukan. Kita yang melihat dari jauh ya tidak bisa mengeksekusi apapun. Oke. Tapi kalau sudah Bang Bimo, Bang Andre duduk bareng, apalagi kita tahu Jokowi, Megawati, dan Prabowo ini punya hubungan politik yang cukup bagus, apapun bisa selesai di meja perundingan untuk mengawinkan dua tokoh ini. Audrey, satu hal dalam politik itu yang tidak mungkin membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal.